Hai semua, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini seperti biasa setiap hari Rabu kita akan memberikan elder dan pastor kesayangan kita untuk berehat. Jadi kita yang lainnya akan bergilir untuk membuat renungan harian. Ya, kita tidak mau terlalu membenarkan mereka. Jadi puji Tuhan, hari ini merupakan turn saya untuk menyampaikan renungan harian. Jadi khusus hari ini saya ingin berkongsi kepada orang-orang muda yang berada di gereja kita DMC Bahasa. Nah, renungan harian hari ini bertajuk melakukan apa yang penting. Apakah yang lebih penting untuk kita lakukan di dalam situasi seperti ini? Ya, seperti yang kita ketahui, negara kita dan juga secara global di seluruh dunia sedang menghadapi wabak COVID-19 dan kebanyakan negara berada di dalam lockdown, dan setiap perkara yang kita lakukan adalah amat terhad sekali. Dan kenapa saya meletakkan tajuk ini adalah kerana pertanyaan apakah yang paling penting yang saya perlu lakukan sekarang ini. Pertanyaan ini sering kali muncul di dalam fikiran saya lately, dan saya percaya persoalan ini juga muncul dalam minda setiap orang-orang muda, khususnya di sepanjang lockdown ini, ya. Dan ada kalanya saya akan merenung setiap buku persekolahan saya seperti yang ada di sini, dan saya melihat penulisan tesis saya yang sangat banyak, dan saya akan berfikir, apalah maksud semuanya ini di dalam keadaan kita yang seperti hari ini? Apakah yang sedang saya lakukan ni? Dan ada memes yang saya selalu nampak di media sosial hari ini yang berbunyi begini: one thing that we learn from COVID is life is short. So, if life is short, apakah perkara penting yang saya perlu lakukan, ya? Dan dalam keadaan sekarang ini terlalu banyak ketidakpastian. Adakah masa depan untuk apa yang sedang saya pelajari? Adakah masa depan untuk pekerjaan saya? Dan saya tahu, saya juga percaya, kita semua tahu Tuhan mempunyai rancangan yang istimewa. Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk setiap pribadi kita. Untuk keadaan seperti sekarang ini, mungkin kita bertanya, Tuhan, apakah rancangan tersebut? Terutamanya di dalam keadaan sekeliling kita yang mungkin begitu messy, yang agak chaotic. Orang mulai kehilangan pekerjaan, college kita, university kita ditutup, sekolah ditutup, ekonomi menurun, di mana kita tidak dapat lari dari perasaan cemas dan bimbang akan masa depan kita. Di dalam kelompok sel, kami selalu update tentang keadaan kami secara pribadi. Ada yang struggle, yang mencari pekerjaan, ada yang sedang dipotong gaji, ada juga yang risau akan diberhentikan kerja dalam bulan-bulan mendatang ini. We worry about many things, and this is so real. Perkara ini sangat nyata dan kita tidak boleh lari daripada keadaan ini. Jadi kawan-kawan, di dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang ketidakpastian seperti ini, bagaimanakah kita dapat mengetahui mana satu yang lebih penting untuk kita lakukan, ya, di dalam hidup kita, especially as young adult or young working adult ataupun student, ya. Jadi kawan-kawan, ada dua perkara yang saya ingin kongsikan hari ini yang begitu dasar sekali, tetapi yang penting, yang paling penting untuk kita lakukan di dalam waktu seperti ini. Dan walaupun kedua-dua perkara yang akan saya kongsikan adalah perkara yang sangat dasar sekali, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukannya kerana keadaan yang sedang berlaku di sekitar kita. Yang pertama sekali adalah dengan membaca firman Tuhan, yaitu bacalah Alkitabmu, ya. Amsal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Your word is a lamp for my feet and a light for my path. Awal tadi saya mengatakan bagaimana kita ingin mengetahui Tuhan, apakah rancangan-Mu di dalam hidupku, di dalam waktu yang seperti ini. Inilah jawabannya melalui firman Tuhan. Dan sebagai orang muda, tidak dinafikan bahawa membaca Alkitab itu mungkin tidak popular di kalangan kita dan rakan-rakan kita. We rather read
memes yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang begitu menghiburkan, yang mampu membuatkan kita ketawa walaupun seorang diri, ya. Dan mungkin juga kita lebih tertarik dengan kata-kata pakar-pakar motivasi yang ada di luar sana untuk berkata tentang hidup. Tetapi hari ini saya ingin katakan, kalau kita ingin mengetahui rancangan Tuhan untuk hidup kita, kalau kita ingin mengetahui apakah langkah seterusnya yang kita mahu ambil dalam kehidupan kita dalam waktu seperti ini, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Marilah kita kembali membaca apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Jika ada di antara kita yang pada hari ini sedang merasa stuck ataupun buntu dengan keadaan di sekelilingnya, saya ingin mencadangkan untuk kita kembali dan merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya percaya Tuhan menepati janjinya. Dia berkata firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Firman-Nya adalah cahaya yang akan menuntun setiap perjalanan kita. Lebih kita mendalami membaca firman Tuhan, lebih kita akan jelas, lebih kita akan melihat dengan terang setiap perjalanan yang kita tempuhi. Jadi kawan-kawan sekalian, bilakah kali terakhir kita benar-benar membaca Alkitab dan merenungkan setiap perkataan yang terdapat di dalam Alkitab ini? Saya adalah seorang yang suka membaca. Saya ada banyak buku motivasi dan buku panduan rohani, ya, seperti yang ada di sini. Salah satunya New Day, New You. Kadang-kadang saya lebih suka membaca buku motivasi dan buku panduan rohani ini untuk menaikkan, ya, semangat saya untuk menghadapi kehidupan. Saya akui terkadang saya lebih suka membaca buku panduan rohani lebih daripada Alkitab itu sendiri, dan saya bersalah untuk ini. Kenapa saya katakan begini? Sebab Tuhan memberikan kita firman-Nya as a first source, sebagai rujukan utama, ya. Jadi marilah kita mengalihkan mata kita dan meletakkan firman Tuhan sebagai yang pertama dan utama untuk kita dalami setiap hari. Saya tidak katakan membaca buku panduan rohani ini salah, tidak, ini amat baik dan bagus. Namun, kalau kita mengabaikan firman Tuhan dan mendahulukan buku-buku yang lain, saya rasa saatnya untuk kita kembali membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah love letter Tuhan kepada kita, dan inilah ucapan dan perkataan Tuhan yang pertama yang akan membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi, let us come back to this. Dan mari kita mencintai firman Tuhan dan membaca, merenungkannya setiap hari. Jadi inilah perkara pertama dan terpenting untuk kita lakukan. Yang kedua adalah memberikan waktu kepada Tuhan. Anak-anak muda, berapa banyakkah waktu yang kita berikan kepada Tuhan hari ini? Kalau kita ingin mengetahui apakah rancangan Tuhan untuk hidup kita, kalau kita ingin memahami apakah kehendak Tuhan, apakah yang kita perlu lakukan di dalam hidup kita, di dalam fasa ataupun keadaan seperti hari ini, kita perlu meluangkan masa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. And there is no shortcut, tidak ada jalan pintas untuk ini. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 20 ada berkata, "Dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya, aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku." Apa yang kita boleh fahami di sini adalah Tuhan selalu available untuk kita, ya. Dia berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Kan? Terpulang kepada kita, apakah respon kita terhadap ketukan itu? Adakah kita akan membuka pintu dan membiarkan Tuhan masuk dan bersekutu dengan kita? Ataupun adakah kita akan buat-buat tidak dengar? Tuhan itu kan sangat gentleman. Dia tidak akan memaksa kita, dan Tuhan tidak pernah memaksa kita. Sebab itu dia berkata, "Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya." Ya. Kadang-kadang kita sangat clueless dan kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Sebab itulah kita perlu pimpinan daripada Tuhan.
Kalau kita tidak spend masa bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan, we might end up doing the wrong choice. We might end up kita akan kecewa dengan pilihan kita kalau kita tidak spend time bertanya dengan Tuhan, kalau kita tidak spend time mendengar daripada Tuhan, and we don't want that to happen. So what we need to do, kita perlu memberikan waktu untuk Tuhan, ya, berbicara kepada kita melalui doa, melalui penyembahan kita. Semakin banyak kita meluangkan waktu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, semakin mudah untuk kita mengerti rancangannya di dalam hidup kita. Kan? And after all, God is our creator. So why won't we spend time asking and talking to the one who know everything about our life? Ya, sebagai kesimpulan, berbalik kepada tajuk renungan hari ini, melakukan apa yang penting. Saya mau mendorong semua orang muda untuk terus melakukan dua perkara ini, yaitu membaca Alkitabmu, membaca firman Tuhan, dan memberi waktu kepada Tuhan dengan bersekutu dengannya di dalam doa dan penyembahan kita. Janganlah kita hilang fokus ataupun lost track, walaupun keadaan di sekeliling kita messy, chaotic, menekan, but jangan kita hilang fokus terhadap dua perkara penting ini. Ada lirik lagu yang sangat saya suka. You can be what you are meant to be only by following Jesus. Dan saya sangat setuju dengan lirik ini, ya. Kita hanya akan menjadi orang yang Tuhan rencanakan kalau kita mengikuti Yesus. Matius 6 ayat 33 berkata, utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Firman ini benar, ya, dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apabila kita dengan setia melakukan dua perkara penting itu tadi, semua perkara yang lain akan diberikan di dalam hidup kita. Baik studi kita, baik pekerjaan kita, dan setiap impian kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Syurgawi, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Bapa, kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mengakui ya Tuhan, seringkali Bapa kami lalai, seringkali juga Tuhan kami begitu fokus Tuhan dengan keadaan di sekeliling kami sehingga kami lupa apakah yang menjadi dasar, apakah yang terpenting untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami seharian. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa, Tuhan kiranya Tuhan Engkau meneguhkan kami sekali lagi, Tuhan Engkau mengingatkan kami sekali lagi Bapa, betapa pentingnya untuk kami bergantung kepada firman-Mu, betapa pentingnya Tuhan untuk kami meluangkan waktu bersama dengan-Mu, terutama Tuhan di dalam waktu yang genting seperti ini Bapa. Bapa, janganlah kami hilang fokus, janganlah kami lost track Tuhan, tetapi biarlah kami akan terus berjalan di dalam rencana-Mu, biarlah kami akan terus mengetahui, biarlah kami akan terus melihat dengan jelas Bapa setiap rencangan-Mu, setiap keinginan-Mu Tuhan untuk setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, setiap orang-orang muda ya Bapa yang ada di gereja kami yang mengikuti renungan hari ini, kami akan menjadi orang muda yang tahu rancangan Tuhan. Kami akan menjadi orang muda yang hidup di dalam ketenangan, yang hidup di dalam satu jaminan bahwa Tuhan Engkau menyediakan Tuhan rancangan masa depan yang baik untuk kami. Dan terima kasih ya Tuhan, kami akan hidup Tuhan dengan penuh pengharapan, mengetahui Lord bahwa semuanya Tuhan ada di dalam pimpinan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih buat semua yang mengikuti renungan hari ini. Stay safe, stay happy, stay blessed, and good night.